jihad disuruh dicoret Pak, dihapus. Ajib. Padahal bisa merdeka negeri ini karena siapa? Karena adanya mujahidin fisabilillah. Adanya Diponegoro, adanya Imam Bonjol, adanya Patimura, adanya Cik Ditiro, semua mereka adalah mujahidin fisabilillah. Mereka dulu berjuang nggak teriak merdeka Pak, bukan, teriaknya Allahu Akbar. Teriakan mertua kan baru belakangan, merdeka kan baru belakangan. Itu. Ya, itu bukan teriakannya para pendahulu kita Pak. Ya, ini teriakan bikinan ini belakangan ini. Ya. Makanya ada penulis lagu bikin lagu judulnya Merdeka tapi bingung, ya. Merdeka tapi bingung. Sungguh ikatan Islam akan terurai, terlepas, simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Sedangkan simpul yang paling awal lepas adalah simpul hukum, dan yang paling akhir lepas adalah simpul sholat, ya. Dan hari ini semua wakil simpul itu sudah ada contohnya, sudah terlepas, ya. Makanya aneh sekali kalau ada orang berilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, biasa ceramah mengatakan Indonesia ini sistem Islam sekalipun hukum Islam nggak berlaku. Itu aneh sekali kalimatnya Pak, ya. Padahal di mana-mana orang juga tahu Pak, negara komunis disebut negara komunis karena hukumnya hukum komunis. Negara kapitalis disebut negara kapitalis karena hukumnya hukum kapitalis, begitu. Makanya mungkin benar juga ahli politik pernah mengatakan Indonesia ini negara sekuler bukan, negara agama bukan, berarti negara bukan, gitu. Nggak jelas identitasnya. Padahal dulu para pejuang kita berteriak Allahu Akbar karena apa? Karena ingin mengusir bukan saja penjajah Portugisnya, penjajah kafir Belandanya, penjajah kafir Jepangnya, bukan, tapi mau mengusir semua sistem kafirnya itu untuk kembali menegakkan sistem Islam, iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, siang hari ini kajian akhir zaman mengambil tema seperti yang sudah diumumkan dan juga yang terlihat di layar, yaitu fitnah sistem kafir syirik, sistem Dajjal. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Ma'rifatuz zaman, ya, mengenal zaman di mana kita sedang berada. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti segenap kehidupan umat manusia. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. Di babak inilah Allah menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sementara kaum kafir khususnya al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, sedang Allah izinkan memimpin dunia, ya. Ingat, kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, tidak serta-merta bermakna Allah meridhoinya, ya. Tetapi tidak ada yang bisa terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah Ta'ala, ya. Pencurian tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak izinkan, tapi Allah tidak pernah ridho dengan pencurian. Perzinahan tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Ta'ala, tapi Allah tidak pernah ridho dengan perzinahan. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan kaum kafir. Mereka bisa memimpin dunia sekarang karena Allah izinkan, tapi Allah ridho jelas tidak. Karena bagaimana Allah meridhoi kepemimpinan pihak yang menolak untuk menegakkan aturan dan hukum Allah Ta'ala, ya.
Jadi ini bukan kepemimpinan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah izinkan, ya, dia berlangsung. Nah, kondisi kita ini digambarkan Nabi dalam hadis riwayat Muslim dengan kalimat beliau, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita. Kemudian soal babak paling gelap, paling kelam, periode paling gelap, paling kelam sepanjang sejarah umat Islam kita dapatkan dari hadis berikut ini, di mana Nabi meringkas sejarah umat Islam ke dalam 5 periode, dan kita saat ini di era modern ini berada di periode kelima yang Nabi sebut sebagai periode Mulkan Jabriyah, atau periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Jadi kalau Anda merasakan betapa panggung kepemimpinan sekarang ini sepertinya tidak ada yang pernah memuaskan, ya wajar, karena Nabi sudah mengatakan akan ada satu potongan zaman di mana umat ini mengalami era Mulkan Jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, inilah babaknya, ya. Jadi kalau Anda kemarin terlibat dalam dukung ini, dukung itu, gitu kan, siapapun yang jadi, ya dia akan Mulkan Jabriyah, gitu. Jadi hendaknya disadarilah bahwa kita jangan terlalu gampang terbawa arus, gitu ya, untuk dukung ini, nolak anu, gitu kan. Padahal ya eranya lagi era siapapun yang muncul, ya dia Mulkan Jabriyah, gitu. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan, seperti Allah katakan di ayat hadis ini, selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak itu pun berlalu. Jadi babak keempat ini bukan babak yang bakal berlangsung terus, tidak. Dia punya expire date, dia punya jadwal berakhir. Dan kalau dia sudah berakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang babak kelima, namanya babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti manhaj, metode, cara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan thumma sakata, kemudian Nabi diam, mengisyaratkan sampai disitulah batas akhir perjalanan sejarah umat ini, ya. Dan itu berarti ujung akhir perjalanan umat ini husnul apa su'ul khatimah? Hah? Husnul apa su'ul khatimah? Yang husnul angkat tangan. Cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yang su'ul angkat tangan. Enggak ada. Saya ulangi. Husnul angkat tangan. Oh, agak rame. Su'ul angkat tangan. Oke, ya. Jadi saya berkesimpulan yang nggak angkat tangan ngantuk, ya. Yang angkat tangan yang nyambung, ya. Nah, jadi yang angkat tangan ini mengatakan bahwa ujung akhir perjalanan umat ini husnul khatimah, akhir yang baik, ya. Berarti Anda setuju dengan khilafah, padahal katanya nggak boleh khilafah. Kok Anda bilang baik, gitu? Ya, saya nggak ngerti nih, Anda nih berani banget, gitu, berpikiran seperti itu. Gimana coba mensikapi itu? Kan katanya nggak boleh khilafah. Kok Anda berani bilang itu ujung akhirnya baik kalau khilafah berdiri? Hah? Jawabannya begini. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berziarah ke Madinah, mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Di atas kuburan Nabi, beliau berkata, pendapat siapapun, ucapan siapapun selain penghuni kuburan ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah ucapan pendapat penghuni makam ini wajib diterima, ya. Nah, sedangkan ini hadis ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus terima, Pak. Ya. Dan ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berada di pihak orang-orang bertakwa. Jadi perjalanan sejarah umat ini memang naik turun, tapi ujung akhirnya akan naik, ya, akan menanjak sampai kepada
husnul khatimah insyaallah taala. Dan kita orang beriman tidak mempermasalahkan apakah kita mengalami babak kelima itu atau tidak. Bukan itu, Pak. Isu sentralnya bukan saya harus mengalami babak kelima, tidak, Pak. Belum tentu umur kita sampai ke situ. Tapi yang kita harus pastikan adalah kita berpihak kepada menjemput babak kelima itu. Itu yang paling penting, ya. Soal kita mengalaminya, usia kita sampai ke sana atau tidak, itu terserah Allah. Tapi yang penting kita harus memiliki keberpihakan kepada kondisi yang memang baik itu, ya. Nah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem iman tauhid itu runtuh, ya. Jadi ketika Nabi awal memimpin di Madinah, ya, maka tegaklah sistem iman tauhid, sebuah kehidupan bermasyarakat yang mana fondasinya adalah iman dan tauhid. Dan semenjak beliau Nabi Muhammad SAW menegakkannya, maka berjalanlah dia selama 1342 tahun, ya, tegak sampai masuk babak keempat, di mana dia tiba-tiba meluncur ke bawah melewati garis merah ini. Masih ingat ya, garis merah ini bukan garis kemiskinan, ini garis batas kejayaan dan keruntuhan. Dan ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam sunnatullah yang bernama sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi selama 1342 tahun kita berjaya, Pak, di atas garis merah. Ya, belum ada 100 tahun yang lalu kita terpuruk jatuh ke babak keempat sekarang ini. Nah, peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis belum ada 100 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Semenjak saat itu kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu daya mereka, ya. Karenanya kita merasakan keterpurukan sekarang, ya. Sebab Allah sedang menggilir yang mimpin dunia bukan kaum beriman, ya. Dan kalau kita boleh bandingkan kondisi kita sekarang ini mirip seperti kondisi Nabi dan para sahabat dulu di awal sekali berdakwah sebelum hijrah ke Madinah, ya, masih di Mekah, ya, mirip sekali. Pada masa itu selama 13 tahun di Mekah berjuang, Nabi dan para sahabat setiap hari mengalami persekusi, mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, penyiksaan, bahkan pembantaian, ya. Persis kayak umat Islam sekarang. Yang beda cuman skalanya, Pak. Dulu skalanya Mekah, skala Jazirah Arab. Kalau sekarang skalanya skala apa? Skala dunia, ya. Belum kelar kita dengar pembantaian di Palestina, tahu-tahu terjadi pembantaian di Bosnia, tahu-tahu di Chechnya, tahu-tahu di Kashmir, tahu-tahu di Myanmar, tahu-tahu di Irak, tahu-tahu di Suriah, tahu-tahu di China, ya kan? Nggak kelar-kelar, Pak. Ya, kenapa? Ya karena memang mirip kondisinya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka sebut Novus Ordo Seclorum, NOS, ya, yang kita temukan di lembaran kertas ini ada tulisan Novus Ordo Seclorum. Kalau kita perbesar sedikit jadinya begini. Apa artinya? New World Order, tatanan dunia baru. Jadi mereka yang memimpin dunia sekarang ini ingin mewujudkan suatu kondisi di mana seluruh populasi dunia masuk ke dalam kotak piramida tunggal ini yang mengerucut kepada pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah, ya. Dan bagi kita umat Islam, simbol mata sebelah adalah simbol Dajjal, ya. Sehingga dengan kata lain, tatanan dunia baru ini sejatinya
dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya juru selamat mereka, Ad-Dajjal, ya. Dalam istilah bahasa Inggrisnya the Messiah, ya, the Messiah, Al-Masih, juru selamat. Dan sekarang ada film ngetop Pak, judulnya Messiah, ya. Sepertinya itu ingin mengkondisikan umat manusia seluruhnya untuk setuju dengan sosok Messiah yang mereka sedang elu-elukan itu. Dan kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti kita diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan demikian. Nabi bersabda dalam hadis beliau, ya, bahwasanya Dajjal itu puncak fitnah. Nah, kapan runtuhnya sistem iman tauhid? Peristiwa apakah yang terjadi pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi? Siapa yang tahu? Apa yang terjadi pada tahun itu? Hah? Apa Pak? Runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani, ya. Kesultanan Turki Utsmani tahun 1924 Masehi runtuh, padahal dia merupakan kekhalifahan terakhir, ya, semenjak Nabi memimpin, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Mulkan Adon, raja-raja menggigit memimpin, yang sekalipun mereka disebut oleh Nabi raja-raja menggigit, tapi mereka khalifah-khalifah yang berarti memimpin khilafah, ya. Nah, sejak saat itu raib Pak, khilafah nggak ada di muka bumi ini, ya, sejak tahun 1342 Hijriah. Belum lama Pak, nggak ada 100 tahun yang lalu. Dan supaya sempurna lupa ingatan umat Islam tentang khilafah ini, di pelajaran di sekolah nggak boleh diajarin lagi, gitu. Supaya benar-benar lupa, supaya kena amnesia massal, itu, ya. Supaya kita nggak punya kebanggaan akan masa lalu kita Pak. Makanya hanya orang-orang yang sejalan dengan Novus Ordo Seclorum, sistem Dajjal inilah yang setuju dengan gagasan menghapuskan pembelajaran sejarah tentang khilafah, apalagi tentang jihad. Jihad disuruh dicoret Pak, dihapus. Ajib. Padahal bisa merdeka negeri ini karena siapa? Karena adanya mujahidin fisabilillah. Adanya Diponegoro, adanya Imam Bonjol, adanya Patimura, adanya Cik Ditiro, semua mereka adalah mujahidin fisabilillah. Mereka dulu berjuang nggak teriak merdeka Pak, bukan, teriaknya Allahu Akbar. Teriakan mertua kan baru belakangan, merdeka kan baru belakangan. Itu, ya, itu bukan teriakannya para pendahulu kita Pak, ya. Ini teriakan bikinan ini belakangan ini, ya. Makanya ada penulis lagu bikin lagu judulnya Merdeka tapi bingung, ya. Merdeka tapi bingung. Nah, jadi runtuhlah Kesultanan Utsmani Turki yang menandai runtuhnya sistem iman tauhid yang sudah berjalan ribuan tahun. Dan hal ini oleh Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan dalam hadis berikut, bahwa sekalipun sistem iman tauhid sudah tegak, dia bisa runtuh lagi. Dan bagaimana proses runtuhnya dijelaskan di hadis ini. Sungguh ikatan Islam akan terurai, terlepas, simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Sedangkan simpul yang paling awal lepas adalah simpul hukum, dan yang paling akhir lepas adalah simpul sholat, ya. Dan hari ini semua wakil simpul itu sudah ada contohnya, sudah terlepas, ya. Makanya aneh sekali kalau ada orang berilmu, ngerti ayat, ngerti hadis, biasa ceramah mengatakan Indonesia ini sistem Islam, sekalipun hukum Islam nggak berlaku. Itu aneh sekali kalimatnya Pak, ya. Padahal di mana-mana orang juga tahu Pak, negara komunis disebut negara komunis karena hukumnya hukum komunis. Negara kapitalis disebut negara kapitalis karena hukumnya hukum kapitalis, begitu. Makanya mungkin benar juga ahli politik pernah mengatakan Indonesia ini negara sekuler bukan, negara agama bukan, berarti negara bukan-bukan, gitu. Nggak jelas identitasnya. Padahal dulu para pejuang kita berteriak Allahu Akbar karena apa? Karena ingin mengusir bukan saja penjajah Portugisnya, penjajah kafir Belandanya, penjajah kafir Jepangnya, bukan, tapi mau mengusir semua sistem kafirnya itu untuk kembali menegakkan sistem Islam, ya kan? Memangnya kalimat Allahu Akbar cuma untuk sholat doang? Kan tidak.
Allahu Akbar itu maknanya Allah Maha Besar dalam semua bidang kehidupan. Kalau kita mengakui Allah yang Maha Besar dalam semua bidang kehidupan, harusnya Allah kita besarkan, hukum Allah kita besarkan, sistem berpolitik yang Allah ridhai kita besarkan, sistem berekonomi yang Allah ridhai yang kita besarkan, ya, semuanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya apa yang kita alami ini adalah sesuatu yang memang terus berjalan sepanjang sejarah Bani Adam. Namanya as-sira' al-abadi, pertarungan abadi antara ahlul haq melawan ahlul batil, ya. Ahlul haq diwakili oleh ashabul yamin, kelompok kanan, ahlul batil diwakili oleh kelompok kiri. Nah, kelompok kanan adalah mereka-mereka yang menjadikan Allah sebagai sentral kehidupannya. Allah terus yang ada dalam ingatannya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah, sedangkan Allah Ta'ala sudah berjanji kepada orang tua kita Adam dan Hawa alaihi wassalam, sewaktu Allah mengeluarkan dekret menurunkan ayahanda dan ibunda kita dari jannah ke al-ard ini, ke bumi ini, Allah berfirman, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua bersama-sama dari surga ini ke muka planet bumi itu. Sebagian keturunan kalian akan menjadi musuh bagi sebagian keturunan kalian lainnya. Jadi konflik itu sesuatu yang nggak bisa kita elakkan, Pak. Kita harus punya jiwa damai, kita harus punya sifat ingin harmonis dengan semua orang. Tapi kita jangan memaksakan cita-cita itu bisa terwujudkan. Kenapa? Dunia bukan tempatnya, Pak. Dunia ini tempat akan terjadi konflik terus-menerus. Antara siapa? Antara mereka yang mau meneladani sikap ayahanda kita Adam alaihissalam dengan mereka yang mau meneladani sikap yang telah menipu Adam alaihissalam, yaitu iblis, ya. Pilihannya cuma dua, Pak. Sedangkan Adam alaihissalam itu sikapnya bagaimana? Sikapnya terwakili oleh ucapannya ketika Allah menggugatnya. Hai Adam, bukankah aku sudah bilang jangan deketin pohon itu? Bukankah aku sudah bilang setan itu musuh yang nyata bagi kalian? Apa jawaban Adam? Jawabannya dengan penuh kerendahan hati, dia mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tiada mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami tergolong orang-orang yang merugi. Ada tiga hal, Pak, di dalam ucapannya Adam alaihissalam ini. Satu, ada kejujuran. Dia jujur, mengakui dia sudah zalim, melanggar aturan Allah. Dua, ada kerendahan hati, nggak ada kesombongan sama sekali. Dan yang ketiga, ada ruh taubah, spirit ingin kembali kepada Allah Ta'ala dengan mengakui sejujur-jujurnya agar ya Allah ampuni, rahmati, ya. Sebaliknya iblis melakukan pelanggaran juga, digugat juga sama Allah. Ma manaka alla tasjuda id amartuka, hai iblis, kenapa kamu tidak mau menjalankan perintahku ketika aku perintahkan? Jawabannya apa? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku kan lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Di balik jawaban iblis ini ada tiga hal, Pak. Pertama, ada dusta, nggak mau mengakui, nggak mau jujur, nggak mau mengakui kalau dia salah, ya kan? Ngeles, ya. Nah, itu ciri orang keiblisan gitu, Pak, doyan ngeles, Pak. Udah jelas OTT gitu, ngeles. Udah jelas operasi tangkap tangan, ketahuan betul dia yang melakukan, ngeles dia, ya kan? Ini ciri-ciri keiblisan nih. Yang kedua, di balik jawaban iblis ada apa? Ada kesombongan. Sudahlah menolak kebenaran, nggak mau mengakuinya, meremehkan pihak lain pula, nyari kambing hitam gitu. Aku lebih mulia dari dia. Dan yang ketiga, di balik jawaban iblis ada apa? Ada paham materialisme, ya. Atas dasar apa nganggap diciptakan dari api lebih mulia daripada diciptakan dari tanah? Padahal api maupun tanah sama-sama materi, ya.
Orang tidak patut dihormati gara-gara materi, Pak. Sebagaimana orang tidak patut dilecehkan, dihina gara-gara materi, nggak boleh. Ya, mulia tidaknya orang, kita tolok ukurnya apa? Takwa. Itu mulia tidaknya orang. Ya, nggak ada ketakwaannya, maaf, nggak ada kemuliaan. Tapi ketakwaannya kenceng, ya kan, kita hormati dia, kita muliakan dia. Kenapa? Karena memang itu yang Allah anggap sebagai kemuliaan. Jangan karena orang turun naik mobil Alphard kita hormati, turun naik angkot wah kita nggak tengok. Gitu. Jangan orang pakai jas, pakai dasi kita hormati, pakai t-shirt kita nggak tengok, ya. Jangan begitu. Keiblisan itu. Ya. Jadi paham materialisme itu bukan paham baru, Pak, bukan paham modern, paham paling kuno dia. Pertama kali diperkenalkan oleh musuh kita iblis. Nah, jadi ahlul haq itu mah berpihak kepada 3 sifat tadi: jujur, tawadu, ruhut taubah. Ya. Nah, Allah sudah bilang setelah menurunkan Adam dan Hawa, ayah bunda kita, dari jannah ke muka bumi ini, kata Allah, dari waktu ke waktu, dari negeri ke negeri, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, aku akan kirimkan petunjuk kepada Bani Adam. Siapa yang mau mengikutinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak mau mengikutinya, dia akan tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Nah, bagaimana caranya Allah menyampaikan petunjuk itu kepada umat manusia? Lewat kurir-kurirnya, al-anbiya'i wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Jumlahnya amat sangat banyak. Menurut para ulama kita mencapai 124.000 nabi. Sedangkan dalam Al-Quran yang dijelaskan cuma 25 nama nabi-nabi itu, rasul-rasul itu. Dan kita hidup di era nabi ke 124.000, ya, nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, la nabiyya ba'da wala rasula ba'da. Nah, siapa yang menyambut petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasul ini? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dari kalangan umat manusia yang menyambut petunjuk yang dibawa nabi dan rasul ini adalah al-mu'minun, orang-orang beriman. Yang bila mana mereka mengkonsolidasi diri, Allah sebut pertemuan mereka, perjumpaan mereka sebagai Hizbullah, pasukan Allah atau partai Allah, ya. Dan jika mereka sampai akhir hayat konsisten istiqamah dalam keimanannya, mereka akan menjadi golongan al-ghalibun, yang meraih kemenangan. Dan kemenangan yang nyatanya di mana? Di akhirat nanti dalam bentuk dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah bersama kakek moyang kita Adam alaihissalam dan bersama manusia yang paling mulia sepanjang sejarah Bani Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, sejarah kehidupan dunia yang fana ini, kelompok kanan ini apabila diberi Allah hak memimpin, berkuasa, mereka pasti memperkenalkan sistem iman tauhid. Itu pasti. Karena mereka tidak mengenal yang lain kecuali iman dan tauhid sebagai fondasi kehidupan. Jadi wajar kalau mereka menegakkan sistem juga sistem iman dan tauhid. Sementara ashabus shimal, kelompok kiri, sentral kehidupan mereka siapa? Iblis. Itu sentral kehidupan mereka. Karena mereka memilih sifat ingin doyan berdusta, sifat takabur, dan sifat materialis, ya. Nah, sedangkan iblis ini sudah mengeluarkan pernyataan kebulatan tekad ketika Allah menghukum dia tersesat. Dia bilang, ya Allah, karena engkau sudah menetapkan aku ini sesat, aku akan menyesatkan sebanyak-banyaknya hamba-hambamu keluar dari siratal mustaqim, keluar dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ku kepung, ya. Sehingga engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur, taat, ya. Jadi iblis ini dalam rangka menyesatkan kita semua, semangatnya semangat apa? Semangat kebulatan tekad. Bukan semangat ragu-ragu, iseng-iseng, sambilan, tidak. Full speed ahead, ya kan? Kecepatan penuh gitu. Makanya kalau kita menghadapi musuh ini, iblis ini, tidak dengan hal yang minimal sama, kebulatan tekad untuk istiqomah, untuk sabar, ya kan?
niscaya kita akan kalah. Sedangkan kita sudah sama tekadnya saja belum tentu kita menang, apalagi kalau kita angin-anginan, ya. Nah, jadi dia sudah berbulat tekad ingin menyesatkan semuanya, sebanyak-banyaknya. Nah, dalam upayanya menyesatkan ini, dia harus mencari yang namanya downline, MLM, ya kan? Dan dalam dunia MLM, downline yang paling dikejar yang mana? Influential figures, ya kan? Sosok-sosok yang paling berpengaruh. Biasanya siapa? Biasanya yang punya kuasa, yang punya posisi kepemimpinan. Nah, mereka ini dijuluki dalam istilah Al-Qur'annya sebagai taghut, ya. Bentuk jamaknya tawaghit, ya. Sepanjang sejarah umat manusia muncullah para taghut ini yang kolaborasi dengan iblis untuk menjadi penguasa yang zalim. Dan di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama mereka yang spesial, dan diantara yang sangat spesial adalah yang sampai ketika dia berkuasa dia melampaui batasnya keterlaluan sehingga dia berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Siapa dia? Fir'aun, ya. Tapi jangan salah, kalau ada penguasa yang tidak sampai mengucapkan kalimat itu, jangan anda kira itu bukan taghut, itu taghut juga, cuma nggak sampai sespesial Fir'aun gitu, ya kan? Cuma intinya sama. Intinya apa? Menuntut ketaatan penuh dari rakyat yang dia pimpin, dan yang pasti mereka menyingkirkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siapa pengikut para taghut ini? Dan sebelum saya akhiri masuk ke yang bawahnya, para taghut ini nanti puncaknya datang di akhir zaman, namanya Ad-Dajjal. Makanya si Dajjal nanti akan mirip kayak Fir'aun, ngaku-ngaku juga ana rabbukum, aku Rabb kalian. Tapi bedanya Dajjal lebih dahsyat dari Fir'aun, karena Fir'aun hanya bermodalkan kekuasaan, sedangkan Dajjal bermodalkan ilmu sihir. Raja sihir dia. Nanti barisannya, pasukannya itu kebanyakan dukun-dukun, paranormal, indigo, ya kan? Itu pasukannya itu, ya. Makanya jangan bangga, Pak, punya anak punya ciri-ciri indigo itu jangan bangga, Pak. Wah, anak saya nih nggak pernah belajar, tahu-tahu bisa 5 bahasa, gitu, ya kan? Ini bukan patut dibanggakan, ini mesti diobati, mesti diruqyah, ini mesti dikeluarin jin-jin yang masuk ke dalam dirinya yang bakal nanti menjadi sebab si anak ini bekerja sama Dajjal. Paham? Ya. Nah, di negeri kita kan problemanya begitu. Kalau orang dianggap bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, wah, ini wali nih, ya kan? Padahal wali cuma ada 2 pilihan, kalau nggak wali Allah, wali setan. Gitu. Iya. Ya. Sederhana aja, Pak, kita logikanya. Logikanya adalah kalau manusia sudah melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan yang normal, ini justru bermasalah. Gitu. Dan nggak bisa dipelajari, Pak, nggak ada ilmunya itu, ya kan? Itu memang sifatnya sudah gangguan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, siapa yang menyambut para taghut ini? Yang menyambut adalah kaum musyrikin, kaum kafirin, dan kaum munafikin. Jika mereka berkonsolidasi, mereka disebut Allah dengan sebutan hizbus syaitan, partai syaitan. Dan jika mereka sampai akhir hayat tidak kunjung bertaubat, pindah kapling ke kanan, ya, niscaya mereka akan berakhir menjadi golongan al-khasirun, yang merugi. Dan kerugian mereka yang paling nyata di mana? Di akhirat, dalam bentuk dakhalan nar, masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala bersama siapa? Bersama sentral kehidupan mereka, iblis dan bala tentaranya asyayatin. Dan sepanjang sejarah umat manusia, kalau Allah ngasih di satu negeri hak mereka memimpin dunia ini, negeri itu, ya kan, niscaya mereka akan memperkenalkan sistem kafir syirik. Tidak mungkin kaum kafir, kaum musyrik, ya kan, akan menegakkan sistem iman tauhid. Itu nggak mungkin silang, itu nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkin orang mukmin yang sejati menegakkan sistem kafir syirik, itu nggak mungkin. Gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, Pak, ya. Dan saya mohon maaf, beribu maaf, waktunya sudah habis, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau saya teruskan nih bisa saja, tapi saya ngedidik korupsi, Pak, ya kan.
Kan kita sepakat kan mau menghapus, memberantas korupsi kan. Nah, karenanya saya tidak ingin Anda terlibat dalam korupsi waktu. Kita hormati hak masing-masing. Kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.